Sebetulnya fungsinya DC to DC converter itu sebetulnya saya terjemahkan ya, Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita membicarakan mengenai apakah perlu DC to DC converter untuk mengecas satu buah aki LiFePO4 ya, lithium ya. Orang barat ya, dia bikin satu DC to DC converter. Mereka bilang bahwa alternator ini itu dirancang khusus untuk lead acid, tidak diperuntukkan untuk lithium. Karena kenapa? Lithium itu mempunyai internal resistance yang jauh lebih kecil daripada lead acid. Nah, apakah ini sangat berpengaruh? Mestinya lihat kondisinya. Aki yang mau kita cas itu seberapa besar dan punya tahanan dalam seberapa kecil, dan faktor-faktor lain seperti kabel itu pengaruh banget. Terus kemudian alternator biasanya kalau pada mobil itu dia punya regulator ya, regulator tegangan ya. Tapi dia tidak punya limiter arus. Nah, di sini sebetulnya kita pasang limiter arus itu sudah menyelesaikan permasalahan ini. Tapi bagi mereka itu supaya matchingkan antara impedansi aki dan chargernya. Jadi dia bilang itu DC to DC converternya itu supaya matching. Ini impedansinya rendah harus ketemu dengan impedansi rendah, yang ini lebih tinggi harus ketemu dengan impedansi yang lebih tinggi ya, sama-sama tinggi di alternator supaya alternatornya tidak terbeban. Sebetulnya ini prinsip ini adalah sebetulnya pengaturan arus saja. Jadi saya gambarkan ya. Jadi kita punya spool tadi alternator. Ini kita kasih dioda ya, penyara ya. Kita kasih dioda penyara. Ini jadi DC, sudah jadi DC. Ini halvave ya, kita ngomong halvave aja dulu. Ini hasilnya positif, ini negatif. Kita punya satu buah aki, kutub positifnya, ini ada kutub negatifnya ya. Di dalam sini secara nggak langsung kita gambarkan itu sebetulnya ada resistor. Ini RD, tahanan dalam ya. Kita istilahnya internal resistor. Di sini pada lead acid lebih besar daripada punyanya lithium ferrofosfat, RD-nya ya, tahanan dalamnya. Tapi mereka tidak memperhitungkan kabel jarak antara yang ini dan ini sangat mempengaruhi. Nah, ini panjang kabel. Ini ke sini, ini harus diperhitungkan juga. Karena di sini kita berbicara mengenai arus. Sebesar apa ini luas penampangnya kabel itu? Seperti video-video saya sebelumnya, saya buktikan di situ bahwa dengan kabel yang kecil, tegangan turunnya di sini besar. Arus yang mengalir nggak bisa besar-besar. Karena kenapa? Di sini RD-nya juga besar. Kalau kabelnya kecil, nah kita ukur aja. Daripada kita berandai-andai, kita ukur aja yang benar. Ya, ini ya kita buktikan aja. Kita pakai ini ya, alat ukur internal resistor. Kita ukur ini ada satu aki lead acid ya, yang baru NS40 ya. 32 ampere hour ya, sedangkan ini 45 ampere hour. Sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Karena kenapa? Karena ini kan jauh lebih besar, otomatis internal resistornya lebih kecil ya. Cuman kita tidak apa-apa, kita coba ya, kita ukur ya. Ini internal resistornya di sini 10,67. Nah, sedangkan yang untuk ini 3,67. Jadi 10,67 ke 3,67. Jadi beda 7 miliohm. Perbedaannya tahanannya kecil sekali. Nah, ini kita harus juga mempertimbangkan panjang kabelnya ini ya, besarnya kabel ini untuk pengecasan, karena ini juga ada tahanan dalamnya. Jadi satu sistem kita harus juga belajar berapa tahanan dalamnya ini. Baru kita bisa tahu nanti yang dipikul spool ini berapa. Belum lagi yang ditahan dengan dioda ini. Jadi tidak segampang untuk seolah-olah ini arusnya dipikul sini semua. Enggak. Sebetulnya tidak begitu. Nah, apalagi kalau cuman aki mobil ya, kapasitasnya seberapa besar sih? Sebetulnya kalau untuk kapasitas yang untuk aki mobil ya, misalkan dari 32 diganti 45 atau mungkin dari 32 diganti yang 100 ampere hour, itu tidak beda banyak. Di kabelnya ini sendiri sudah tinggi, resistannya tuh sudah tinggi. Nah, ini kalau kita ukur ya, nanti kalau punya kabel yang besar itu untuk charger dari alternator, bukan kabel starter ya, bukan untuk kabel untuk starter. Kabel starter kan besar. Tapi kalau untuk charger itu pasti kabelnya nggak terlalu besar ya. Kalau kita ukur itu punya resisten itu kurang lebih ya sekitar 3 miliohm ya. Nah, belum lagi yang ini, yang negatif.
Dia mungkin nyambung ke body, itu body juga tahanan dalamnya juga besar. Kita ngomong aja, kita samakan ya, sebetulnya lebih besar untuk di bodinya itu. Mungkin bisa sampai 5 miliohm ya. Tapi kita samakan aja 3 miliohm. Dari kabelnya sendiri sudah, kalau kita jumlahkan, sudah ada 6 miliohm. Belum lagi kalau kayak seperti tadi ya, tahanan ini kita tambahkan 10,67, 16,67 miliohm. Nah, sedangkan kalau kita pakai lithium ferrofosfat ini, LiFeO4 ini, berarti kan dia 6 miliohm tambah, ya ini kan tadi kan 3,67, 9,67 miliohm. Nah, ini kan kita hitung secara ini, kabel, antara kabel sampai di akinya. Belum kita hitung nanti rectifiernya. Nah ini kalau kita bandingkan perbedaan aki ini, meskipun dianggap aja seperti 0, harusnya nanti akan terbatas. Mungkin saya contohkan ya, hitungannya ya. Sebelum kita hitung, kita ukur dulu tegangannya ya. Kita ukur tegangan untuk lead acid itu 12,45 ya. Kalau untuk LiFeO4 13,59 volt ya. Ini belum penuh ya. Tegangan charger dari alternator mobil, sepeda motor apapun itu sekitar 14,2 sampai 14,7 tertentu ya, kadang-kadang bisa sampai 14,7 volt DC. Kita ekstrim aja, kita ngomong yang DC-nya yang 14,7 ya. Perhitungannya begini teman-teman, untuk lead acid kita ngomong aja 12,45 ya, kemudian tegangan charger 14,7. Nah, tegangan charger masuknya 14,7, sedangkan ini tegangannya cuman 12,45. Berarti terjadi selisih ya. Jadi 14,7 dikurangi 12,45 sama dengan 2,25 volt ya. Sedangkan untuk LiFeO4 itu selisihnya berapa? 14,7 dikurangi 13,59. 1,111 volt ya. Kita tahu rumus V sama dengan I kali R ya. Untuk lead acid 2,25 sama dengan I-nya kita cari, R-nya kita tahu. R-nya berapa? R-nya di sini tadi kita ngomong 16,67 miliohm. Berarti 2,25 dibagi 16,67 kali 10 pangkat min 3. Ini seperti ini ya. Secara teori ini keluar arusnya 134,97 ampere. Ini secara teori. Karena kita anggap tadi di sini ini rectifiernya kita nggak perhitungkan, tahanan rectifier apa segala macam kita nggak perhitungkan. Nah, kita anggap itu langsung keluar dari spool. Nah, kita anggap keluar dari spool seperti itu ya. Jadi keluarnya sekian. Nah, kalau pada LiFeO4 1,11 volt sama dengan I sama dengan kali tadi 9,67. Hasilnya malah kecil ini 114,788. Dari kenyataan itu bahwa kalau kita secara teori kita hitung harusnya beda. Malah lebih kecil di LiFeO4. Karena kenapa? Karena tegangan kerjanya ini dia lebih tinggi. Nah, kalau di satu sisi mereka yang jelaskan itu di situ DC pakai DC converter itu dianggap tegangan kerjanya sama. Jadi ini 12,45 ya ini dianggap 12,45. Itu bisa jadi benar kalau itu kejadiannya begitu. Tapi ini tidak karena tegangan kerjanya ini berbeda. Ini fullnya 14,1, ini fullnya 14,6. Nah, kalau dia low-nya bisa sampai 10. Nah, kalau ini low-nya ya bisa sampai 10 juga. Tapi tidak mungkin itu sudah nanti merusakkan selnya. Biasanya dia protek 11 lebih sedikit, 11,5 lah, kurang lebih 11,5 dia sudah protek gitu. Karena ada BMS-nya. Itu seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai dibingungkan oleh macam-macam pendapat yang gimana-gimana. Kita harus berpikiran sendiri berdasarkan rumus-rumus yang sudah ada dan teori-teori yang sudah ada. Jangan sampai dibingungkan sama orang mengatakan ini begini. Sebetulnya kalau secara
teori ini saya buktikan bahwa ini nggak benar, mereka ngomong itu nggak benar. Ya, jadi saya bukan menyalahkan pendapatnya mereka, bukan. Cuman itu dia melihatnya satu sisi aja. Padahal ada sisi lain yang harus dipertimbangkan, diperhitungkan juga. Nah, mereka boleh pakai alat itu memang jauh lebih bagus. Bagusnya kenapa? Ini alternator, kita punya alternator. Ini anggapnya alternator. Nah, ini kita punya aki, ya toh. Nah, waktu dipakai arusnya, dipakai lebih, misalkan untuk nyalakan lampu atau nyalakan audio atau nyalakan apapun, otomatis ini alternator ini juga ikut tersedot ke sana ya. Nah, kalau ini tersedotnya terlalu besar, nah akinya mungkin lagi suwak, gak kuat, alternatornya otomatis ikut tersedot ke sana. Ini menjadi berat. Nah, itu bisa terbakar. Nah, tapi kalau pemakaian normal, itu tidak ada masalah mestinya. Nah, kalau ada alat, ini namanya alat pembatas arus sebetulnya. Sebetulnya fungsinya DC to DC converter itu sebetulnya saya terjemahkan ini sebagai pembatas arus. Jadi sumbernya ini tidak ada limit current ya. Dikasih alat ini supaya membatasi arusnya tidak mengalir ke sini terlalu banyak. Begitu dia melampaui limit, dia protek. Jadi di sini tidak merusak alat ini. Sebetulnya prinsip kerjanya cuma itu aja, fungsinya cuma itu aja. Jadi kita sebetulnya nggak usah beli. Idenya mereka bagus, kita boleh tiru. Tapi kita nggak usah beli alatnya mereka yang mahal-mahal itu. Sebetulnya kita kasih sensor arus ya. Begitu arusnya melebihi limit sekian, itu power supply-nya atau alternatornya dia membatasi, protect. Jadi sebetulnya alat ini untuk apa? Membatasi arus saja. Cuma di model seperti DC to DC converter ya. Jadi mereka memisahkan. Seolah-olah itu ada kayak trafo, seperti kayak trafo gini. Jadi impedansi yang tinggi ke impedansi yang rendah. Nah, kita praktekkan aja ya. Kita cas ya. Seperti yang saya tadi bilang, itu kita cas, kita lihat arusnya berapa yang mengalir ke sini ya. Kita coba ya, tegangan 14,7 ya. Ini fullnya 10,2. Tapi nanti kalau melebihi ini, otomatis nanti saya turunkan ya tegangannya supaya arusnya bisa terbaca di sini ya. Seperti itu ya. Kita coba ya, ini saya fullkan ya arusnya ya. Kalau full 10,2, kita coba aja. 10,2 lebih ya. Kita turunin aja ya. Tegangannya kita turunin dulu supaya nggak kaget ya. Mungkin kita turunin 14,2 ya, kita ambil minim ya. Sesaat ya, tolong ya diperhatikan ini arusnya. Nah, 9, berapa tadi itu? 9, berapa ya? Sekarang kita coba yang di ini. Kita pakai tegangannya sama, kita nggak rubah-rubah ya. Kita set ya. Perhatikan ya, tolong diperhatikan arusnya. Nah, cuman sekitar 5, 6. Terbukti kan? Ini bahwa arusnya lebih kecil. Seperti hasil perhitungan kita. Ini ilmu pasti. Semua bisa dihitung dan bisa diukur. Di sini saya mau ngajarkan untuk teman-teman untuk bisa punya prinsip sendiri, punya patokan sendiri supaya tidak dibingungkan oleh orang-orang lain. Gitu. Kita punya prinsip sendiri gitu ya. Terima kasih. Sekian dari video kami. Tunggu video selanjutnya. 1,11 volt sama dengan I sama dengan E kali tadi 9,67 ya.